The Call berkisah tentang Soyeon yang menerima telepon misterius dari seorang wanita ketika baru pindah rumah. Sosok penelpon yang bernama Young-suk tersebut ternyata merupakan orang yang tinggal di rumah yang sama, tetapi pada 20 tahun lalu. Komunikasi yang bisa dibilang lintas waktu ini pun mengubah kehidupan kedua wanita tersebut untuk selamanya. Lantas, bagaimana telepon bisa mengubah kehidupan seseorang? Inilah alur cerita film The Call. Tahun 2019. Saat itu, Soyeon baru saja pindah ke sebuah rumah tua dengan sisa kesabaran yang ia miliki. Kehidupan sungguh sangat kejam terhadapnya. Ayahnya meninggal karena ibunya lupa mematikan kompor gas dan dia menjalani sisa kehidupannya dengan membenci ibu kandungnya tersebut. Di rumah tua itu, Soyeon mendapat telepon aneh yang memanggilnya Sunhee. Karena nama yang disebutkan bukanlah namanya, Soyeon menganggap itu hanya salah sambung biasa. Namun setelah wanita itu menelponnya berkali-kali, dia mulai penasaran. 여보세요? Sampai akhirnya dia menemukan sebuah diary. Di dalam diary itu, dia menemukan sedikit informasi tentang wanita yang menelponnya. Dia adalah Young-suk yang hidup di tahun 1999. Karena Soyeon hidup di tahun 2019, maka ini merupakan telepon lintas waktu. Mereka saling berkomunikasi hingga akhirnya Young-suk memiliki ide untuk mengubah masa depan. Di tanggal kematian ayah Soyeon, Young-suk datang untuk menyelamatkan ayah Soyeon dari kebakaran. Alhasil di tahun 2019, Soyeon melihat ayahnya hidup kembali. Itu membuatnya sangat bahagia. Semua berjalan normal sampai akhirnya Soyeon menemukan sebuah artikel yang sangat mengejutkan. Artikel itu menyebutkan bahwa ibu Young-suk adalah penganut sekte yang kemudian membunuh Young-suk demi menjalankan ritual dari sektenya tersebut. Young-suk tercatat meninggal di tahun 1999. Soyeon yang tidak mau kejadian tersebut menimpa Young-suk pun akhirnya memberitahu Young-suk tentang kejadian yang akan menimpanya. Ibu Young-suk masuk ke dalam kamar Young-suk berniat untuk menghabisi putrinya itu. Sayangnya, Young-suk sudah mendapat peringatan dari Soyeon. Alhasil, alih-alih menghabisi Young-suk, ibu Young-suk malah meregang nyawa di tangan putrinya. Young-suk menelpon Soyeon dan mengatakan bahwa yang terjadi dengan ibunya hanya kesalahpahaman semata. Dia tidak mengatakan tentang ibunya yang sudah mati. Setelah mengambil nyawa ibunya, Young-suk menikmati hidup dengan berjalan-jalan, membeli makanan enak, dan juga membeli baju yang sangat ia inginkan. Bahkan saat seorang petani stroberi mendatangi rumahnya untuk memberikan hasil panen, Young-suk tak sungkan-sungkan untuk meminta pendapat tentang penampilannya pada pria tersebut. Di hari yang sama di tahun 2019, Soyeon juga menerima hasil panen stroberi dari pria yang sama. Saat Soyeon tengah menikmati stroberi dengan orang-orang terdekatnya tersebut, ia mendapat telepon. Akhirnya dia pergi ke kamarnya untuk mengangkat telepon tersebut. Soyeon kembali ke ruang makan. Setelah teleponnya hanya memperdengarkan suara aneh. Dia menanyakan kepada ayah dan ibunya tentang kemana perginya paman stroberi, namun ayah dan ibunya malah terlihat kebingungan seolah tidak pernah mengenal orang tersebut. Karena merasa janggal, Soyeon pun berusaha mencari tahu tentang petani stroberi yang hilang tadi. Sayangnya, informasi yang ia dapatkan benar-benar membuatnya terkejut.
Pria tersebut telah meninggal pada tahun 1999 karena dibunuh oleh Yong-suk yang kemudian dihukum seumur hidup. Tanpa berpikir panjang, Soyeon mengatakan pada Yong-suk bahwa dia telah mengetahui semuanya. Alih-alih merasa menyesal, Yong-suk malah menyuruh Soyeon untuk mencari tahu barang bukti apa yang digunakan polisi untuk menangkapnya. Soyeon enggan menuruti permintaan Yong-suk dan memutuskan untuk memutus kontak dengan wanita itu. Sayangnya, di tahun 1999, ayah Soyeon datang ke rumah Yong-suk untuk melakukan negosiasi pembelian rumah. Peristiwa itu dimanfaatkan oleh Yong-suk untuk membunuh ayah Soyeon. Saat ayahnya tiba-tiba lenyap, Soyeon segera mengetahui bahwa itu adalah ulah Yong-suk. Dengan terpaksa, ia akhirnya mengangkat telepon Yong-suk sebelum kejadian yang lebih buruk terjadi. Sekali lagi, Yong-suk meminta Soyeon untuk mencari tahu tentang bukti apa yang digunakan oleh polisi untuk menangkapnya. Yong-suk berencana untuk menghilangkan bukti tersebut. Akhirnya, Soyeon pun mengiyakan permintaan Yong-suk. Soyeon berusaha menjebak Yong-suk untuk pergi ke sebuah gudang yang akan meledak dengan mengatakan bahwa barang bukti pembunuhannya berada di sana. Yong-suk pun tanpa ragu menuruti permintaan Soyeon. Sayangnya, Yong-suk berhasil selamat dari ledakan tersebut. Yong-suk sangat marah karena merasa dipermainkan. Ia menyiram kaki Soyeon kecil dengan air panas, lalu mengancam Soyeon akan menyakiti ibunya. Saat itu ibunya datang dengan seorang polisi ke rumah Yong-suk. Ia berusaha menghubungi suaminya, lalu tanpa sengaja tersambung dengan Soyeon di masa depan. Mendengar telepon dari ibunya, Soyeon langsung meminta ibunya untuk keluar dari rumah itu. Tapi Yong-suk terlanjur berada di dekatnya. Ibu Soyeon berlari ke sebuah kamar untuk menyelamatkan diri. Soyeon meminta ibunya untuk menyerang Yong-suk menggunakan tabung pemadam kebakaran. Ibu Soyeon sudah bersiap melarikan diri. Namun di saat yang sama, Soyeon kecil memanggil namanya. Saat itu juga hati sang ibu luluh dan mendekati Soyeon kecil. Ia memeluk anaknya tanpa menyadari bahwa Yong-suk telah berada tepat di belakangnya dengan membawa benda tajam. Aksi saling serang pun tak terhindarkan. Di tahun 2019, Yong-suk dewasa berhasil mendobrak kamar Soyeon. Alhasil, Soyeon yang sedari tadi bersembunyi di dalam kamar harus merasakan tubuhnya meremang. Yong-suk mengarahkan senjata tajam dan Soyeon menutup mata dengan pasrah. Namun sebuah keajaiban terjadi. Yong-suk tiba-tiba saja lenyap. Soyeon segera berlari keluar dari rumah tua itu untuk mencari ibunya. Sayang sekali, ibunya tidak ada di rumah sakit. Dengan kaki gemetar, Soyeon menyusuri pemakaman. Ia menangis di hadapan sebuah batu nisan sampai akhirnya suara yang sangat dikenalnya memanggil namanya. Soyeon melihat ibunya berdiri dengan senyum mengembang di wajahnya. Dia melihat luka sayatan di tangan dan leher ibunya. Keduanya tersenyum, lalu berjalan beriringan meninggalkan makam. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Ibunya tiba-tiba saja menghilang. Yong-suk di masa depan ternyata mengatakan pada Yong-suk di tahun 1999 untuk tidak melepaskan teleponnya saat polisi dan ibu Soyeon datang. Masa lalu telah berubah. Soyeon membuka mata dan dirinya kini berada di sebuah kursi dengan tangan terikat. Sekian pembahasan film The Call kali ini. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Untuk kalian yang menonton video ini, sehat selalu ya.